Halo, sorry lagi kefokus ya, lagi seru-serunya. Agak kendala dari HP Pak David. Mungkin kita bisa tunggu lagi. Oke, saya Pak. Halo Pak, wah lagi sempat terfokus Ya, nih Pak. ya putus, nggak apa-apa. Ya. Ya Pak, oke, kita mungkin kembali ke pertanyaan Pak. Tadi kan kita sudah sama-sama setuju bahwa ada perubahan structure di pasar modal, investor retail itu mengalami Ya, kebangkitan, nggak cuma ya, terjadi di Indonesia. Nah, pertanyaan saya Pak, tentunya kan kalau kita investasi sebagai investor institusi, dan kita investasi sebagai investor individual, tentunya approach-nya beda. Contoh kalau institusi pastinya ada batasan, kita nggak boleh all in di satu saham, ya kan? Karena kan reksadana pasti ada batasan, maksimum berapa persen dari dana kelolaan. Kita nggak bisa margin bahkan kalau di investor institusi. Nah, menurut Bapak, kalau sebagai investor individual, cocoknya Pak, kalau kita mau melakukan diversifikasi atau beli saham, paling banyak berapa ya Pak? Apakah saya beli 20 saham buat diversifikasi? Atau udah maksimal 5 saham? Nah, kalau Bapak Gafik sendiri, bagaimana caranya melakukan diversifikasi dan pengakuan portofolio sebagai investor pribadi? ya. Kalau saya tentunya diversifikasi karena prinsip daripada investasi itu kan salah satu yang paling penting adalah don't put all your eggs in one basket, ya kan? Ya. Jadi kita harus bagi-bagi gitu. Nah kalau specifically kalau saya biasa kalau portfolio itu saya tuh bikin portfolio yang isinya tuh maksimal 10 saham, ya kan? Oke. 10 saham ya kalau weightingnya ya belum tentu bukan berarti itu 10%, 10%, 10%, enggak. Oke. Ya bisa aja ada yang 20%, bisa ada yang cuma 5% gitu kan. Jadi saya tuh tergantung. Misalnya ada yang saham yang perusahaannya kinerja bagus, harga sahamnya naik kan otomatis dia jadi lebih dari 10% gitu. Nah, pertanyaannya kenapa 10 gitu? Ya. Memang investasi bukan my full time job gitu. Jadi kalau udah lebih dari 10, saya udah nggak bisa ngikutin nantinya. Ya kan, udah nggak bisa ngikutin. Kan kita ini kan PR Ya. juga, kita mesti tahu tiap kuartal itu gimana story perusahaan ini, laporan keuangannya gimana, perkembangannya gimana, ada nggak yang perlu dikhawatirkan, ya kan? Harga sahamnya kenapa naik, kenapa turun, ada apa reason di belakangnya gitu kan kita harus up to date gitu. Nah, kalau udah lebih dari 10 udah susah. Ya. Nah, tapi kalau misalnya professional fund manager ada yang sampai puluhan ya, bahkan mungkin Ya. kalau Jason tahu Peter Lynch yang Magellan Fund Iya. itu very famous investor, dia portfolio itu bisa ratusan saham, ya kan? Iya. Ya kan, tapi di Amerika emang sahamnya gila sih, di Amerika tuh bisa mungkin ada belasan ribu saham kali. Iya. Jadi Iya. jadi dia tuh ratusan gitu sahamnya. Jadi tergantung. Tapi kan kalau dia bisa begitu karena dia full time, dia juga punya tim and he has all the tools gitu kan. Ada analis mungkin analisnya mungkin ada puluhan orang yang bantu untuk dia Hmm. monitor perusahaan. Nah, tapi kan kalau kita sebagai investor pribadi yang mungkin nggak sempat ngeliatin semua ya I think 10 itu mungkin kalau itu contohnya saya, tapi masing-masing orang mungkin beda-beda. Ada teman saya yang dia nggak kerja, dia full time jobnya investing ada. Ya, mungkin dia Oke. bisa follow puluhan saham karena memang kerjanya tiap hari Bagi ngebacain saham. research, baca iya. Kalau saya 10 gitu. 10 udah cukup. Ya Iya, kadang iya. belasan, kadang di bawah 10 gitu. Gitu. Oke, Pak. Nggak ada yang benar sekali, nggak ada yang salah sekali. Semua tuh tergantung diri kita masing-masing. Oke, Pak. Jadi saya ingin Hmm, bertanya nih, Pak. Tadi kan Bapak sempat mention bahwa Bapak tuh mengikuti perkembangan saham setiap kuartal, Bapak ikuti laporan keuangannya, Bapak lihat prospeknya. Berarti kan Bapak kurang lebih secara tidak langsung mengatakan bahwa fundamental itu ada efek ke harga saham, Pak. Sedangkan ada ya, beberapa opini mengatakan, wah kalau pasar modal Indonesia mah nggak ikutin fundamental, beda sama Amerika. Amerika tuh, wah Indonesia bagus, sahamnya naik. Indonesia bisa kebalik kok, Indonesia bagus, sahamnya malah jatuh, Indonesia jelek, sahamnya malah naik. Nah, kira-kira Bapak ada komen nggak Pak tentang hal ini? Apakah pasar modal Indonesia itu sudah termasuk efisien dan mengikuti fundamental? Karena ini ya, pertanyaan yang ya. menarik nih Pak. Tadi fundamental lawan technical maksudnya atau gimana? Enggak, maksudnya gini, seolah-olah Ah, nih kayaknya pasar modal kita ini bergeraknya kebanyakan sentimen nih Pak. Maksudnya fundamentalnya jelek pun harga sahamnya bisa tetap rally. Sedangkan kalau di Amerika seolah-olah kesannya lebih efisien. Makanya pertanyaan saya, apakah benar di Indonesia fundamental masih matters kok ke harga saham atau enggak? Emang ya udah fundamental ya
just fundamental, tapi belum tentu ada korelasi ke harga saham. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Iya, iya. Ya, saya kira sih di Indonesia maupun di semua negara pasar saham sebenarnya fundamentalis, ya tentunya penting lah. Karena Iya. saham itu kan memang harga saham itu bisa naik, bisa turun, volatile, tapi secara long term dia pasti akan inline dengan fundamentalnya dia. Jadi misalnya gini, let's say ada perusahaan, misalnya perusahaan apa ya? Kita ambil contoh, misalnya BCA atau Astra gitu kan. Dia punya track record yang setiap tahun itu earningsnya tuh tumbuh misalnya double digit, ya kan 10%, 20%, bottom line-nya tumbuh. Dan dia udah melakukan itu selama mungkin, I don't know, maybe like 15-20 years, udah 15-20 tahun, ya kan. Nah, kalau kita lihat kan ini sebenarnya linear gitu kan. Ya oke lah, di tahun 2008, 2009, atau di tahun 2020 ini ada ini kan, ada krisis, jadi turun gitu kan. Tapi kalau dilihat rata-rata selama 10-15 tahun ke belakang, itu misalnya let's say dia tumbuh si CAGR earnings-nya tumbuhnya 15-20%. Cukup konsisten kan? Nah, tapi dalam perjalanannya, ini kan fundamentalnya nih. Ya, we're talking about fundamental. Tapi harga sahamnya bisa mungkin di tahun-tahun tertentu bisa turun 50%. Bisa atau waktu tahun 2008 Astra tuh pernah turun kalau nggak salah berapa puluh persen tuh ya. Karena waktu itu indeksnya aja turun hampir 60%. Ingat nggak? Tahun 2008 ya. Iya kan? Iya, betul. Kalau indeksnya aja udah turun 60%, saya nggak bisa bayangin sahamnya turun berapa. Tapi habis itu the next year bisa naik, bisa hampir double, bahkan ada yang triple. Nah, ini yang ini yang mungkin Jason maksud, ini nggak ada ininya sama fundamental. Karena ini persepsi, ya kan. Kalau fundamental itu kan terbukti di laporan keuangan, dia punya track record, ya kan. Tapi kalau kita udah ngomongin persepsi susah, ya kan. Karena persepsi itu walaupun misalnya perusahaannya bagus misalnya, tapi kalau dia komunikasinya kurang baik, atau dia mungkin kurang marketing, kurang roadshow, kurang ketemu klien, orang nggak tahu juga. Akhirnya jadi saham tidur, gitu kan. Atau iya kan. Jadi itu maksudnya tadi yang Jason maksud adalah fundamental against perception. Ya. Nah, perception itu bisa menjadi sangat penting. Ya. Bahkan kadang-kadang saham itu valuasi bisa di-driven by perception only. Contohnya apa? Ya, misalnya perusahaan yang mungkin untungnya masih sedikit atau bahkan masih rugi. Ya kan? Kadang-kadang gila, sahamnya bisa gila-gilaan. Kayak Tesla misalnya. Ya kan? Dia kan masih rugi. Sekarang saya belum cek laporan keuangan, tapi tahun-tahun lalu kayaknya juga masih rugi gitu kan. Tapi harga sahamnya tuh naik terus gitu. Bahkan kayak sekarang udah 1.200 kali PI-nya. Ya, Amazon juga dulu sebelum dia untung, dia juga sahamnya udah naik terus kan, Amazon itu, ya kan? Ya rata-rata tech startup deh, tech company, giant tech company, atau TikTok misalnya, TikTok itu kan juga masih rugi, tapi valuasi non listed ya, valuasi udah 78 billion dollar. Nah, ini namanya persepsi. Persepsi itu tercipta dari apa? Ya, pertama tadi ya dari mungkin marketing perusahaannya, tapi bisa juga dari memang perusahaannya populer, kayak misal TikTok. Sekarang semua orang pakai TikTok, ya kan? Atau kalau di Amerika, Amazon, ya semua orang belanja Amazon. Apalagi sekarang supermarket, department store, shopping semua pada tutup. Orang pada takut keluar. Semua beli Amazon. Ini bahkan sebelum COVID juga semua orang udah Amazon. Mau cari apa aja ada di Amazon, ya kan? Nah, yang beli Amazon siapa? Ya kan, investor, ya orang yang kerja di Wall Street. Tapi orang-orang mom and dad juga banyak yang beli Amazon. Ya, anak-anak muda juga banyak beli Amazon. Karena mereka pakai Amazon, ya kan? Nah, itulah sebabnya perusahaan seperti Amazon tuh bisa PI-nya gila-gilaan. Another contoh Netflix di Amerika. Semua orang nonton Netflix, ya kan? Karena dia merasain, dia nonton, gila nih, filmnya bagus-bagus nih. Gue harus beli sahamnya. Ini terjadi di Amerika, ya. Dan memang dia growing gitu loh. Bottom line-nya growing, top line-nya growing, ya. Jadi karena dia growing itu tiap kuartal they come with a positive surprise. Akhirnya sahamnya naik lagi. Kayak Amazon kan kemarin baru rilis laporan keuangan, gila itu sahamnya langsung naik berapa itu waktu itu? Hampir 10%. Ya kan? Padahal market cap-nya udah mau 2 triliun, masih bisa naik segitu dalam sehari gitu kan. Nah, ini adalah karena persepsi. Nah, hal yang sama, kenapa perusahaan tech China yang listed di Amerika, itu PI-nya tuh nggak kayak Amazon dan Netflix. Ya, contohnya apa? Alibaba. Terus kemudian contoh lain lagi, Tencent. Tencent itu juga pink sheet listed. Dia listed di Hong Kong, tapi di Nasdaq bisa beli pink sheet-nya. Terus kemudian iQIYI. Nah, iQIYI ini adalah Netflix of China. Ya, kode sahamnya IQ. Ya, IQ, Alibaba, terus kemudian Baidu. Baidu itu Google of China. Kalau Alibaba tuh di Amazon of China. Ya, coba dilihat PI perusahaan ini dibanding Amazon, Netflix, Google, itu
mereka cuma separuhnya. Nah, kenapa? Karena gini, karena ini persepsi. Karena kalau di Amerika, Netflix, Google, YouTube, Amazon, investor di Amerika tuh bisa ngerasain dia beli sahamnya, dia ngerti perusahaan ini, ya kan? Isinya kan bahasa Inggris semua. Tapi kalau dia beli Alibaba misalnya, dia juga nggak tahu Alibaba. Dia ke website China, isinya bahasa Cina semua, mana ngerti, ya kan? Terus dia mau cek IG, isinya film Chinese semua, mana ngerti orang Amerika. Nah, itulah sebabnya mereka nggak bisa dapat PE yang sama seperti yang setinggi Amazon dan Netflix gitu loh. Ya, of course, oke, investor kayak Wall Street or fund manager, they travel to China juga, karena kan harus ground check segala macam. Tapi traveling to China one in a year is different. Kalau misalnya kita tinggal di negara itu. Nah, ini contoh paling menarik mengenai persepsi. Padahal perusahaan-perusahaan di China itu, kalau menurut saya nggak kalah sama perusahaan di Amerika, perusahaan tech-nya. Bahkan mungkin China lebih gila lagi, karena penduduknya kan 1 miliar berapa gitu kan. Ya kan, marketnya lebih besar. Tapi, coba deh perhatiin, valuasi tech company-nya China itu separuh daripada tech company Amerika. Because of perception. Ini adalah contoh klasik daripada perception. Ya. Jadi secara fundamental, jadi bukan cuma fundamental aja yang penting, perception juga penting. Oke, Pak. Nah, Pak, Bapak kan sudah lama nih Pak di pasar modal, jadi tentunya Bapak sudah lewatin beberapa krisis besar di pasar saham. Mungkin Bapak sudah lewatin 2008, Bapak sudah lewatin dot-com bubble, dan akhirnya kita sampai ke 2020, Pak, krisis COVID. Nah, menurut Bapak, Pak, karena masih banyak pertanyaan sampai hari ini, kapan waktu terbaik beli saham? Ya kan? Nah, kebetulan lagi krisis nih, Pak. Saya ingin tahu view Bapak. Kalau asumsi, Pak, kalau asumsi kita memiliki jangka waktu investasi 2 tahun ya, Pak. Kita mikirnya 2 tahun aja. Kira-kira sekarang, saat ini, adalah waktu yang baik nggak buat beli saham, Pak, menurut Bapak? Saham Indonesia. Ya, kan ada pepatah tuh di buku-buku investasi kan. The best time to buy is when there is blood in the street. Ya, Jadi artinya udah banyak yang megap-megap, udah banyak yang hancur-hancuran, saham jatuh-jatuhan, itu the best time to buy. Gitu. Nah, dan saya kira actually it happens itu waktu tanggal 23 Maret 2020. Ya kan, di akhir Maret itu kan saham gila-gilaan. Bayangin deh, dari IHSG itu dari 6.400 turun ke 3.900. Ya, itu ada nggak ya 40% ya atau 50%, 40%-an kayaknya. Iya, 38% ya sampai. 38 ya. Nah, itu one of the best time to buy gitu. Sama kayak di Amerika juga waktu itu Dow Jones turun dari 29.000 turun ke sempet di 18.000 kan. That was the best time to buy. Ya. Tapi, to be honest, it was very quick, kayak flash gitu kan, kayak flash crash, cuma dalam waktu, terjadi dalam waktu 2 mingguan gitu, kemudian membalnya juga dalam waktu, tahu-tahu sebulan udah naik cepat gitu loh, ya. Dan krisis kali ini jatuhnya tuh lebih cepat daripada krisis tahun 2008, tahun 98, dan mini-mini krisis yang 2015, 2013. Kalau dilihat, dia tuh jatuhnya cepat banget. Kalau nggak salah tuh dari tertinggi terendah cuma dalam berapa ya? 2 bulanan kalau nggak salah. Kan gila banget. Terus naiknya lagi juga 2-3 bulan tahu-tahu udah mau udah V-shape gitu kan. Ini cepet banget, makanya Warren Buffett aja ketinggalan. It was too quick. Jangankan Warren Buffett ya, semua orang banyak yang ketinggalan gitu. Nah, kalau ditanya akankah kita menyentuh level itu lagi? Ya terus terang ini kan susah jawabnya, nggak ada yang tahu. Tapi ada satu hal yang kita tahu. Situasi sekarang dibanding Maret kemarin tuh udah beda. Bedanya di mana? Sekarang kan udah banyak stimulus. Kalau waktu itu kan nggak ada stimulusan, ya kan? Waktu itu suku bunga juga tinggi, ya kan? Suku bunga tinggi. Sekarang suku bunga rendah 4%. Ya kita nggak tahu BU besok bakal cut atau nggak. Tapi 4% juga udah murah, ya kan? Terus kemudian kita punya stimulus juga banyak kan. Ada yang istilahnya tuh yang lagi populer sekarang tuh namanya MMT. Jadi modern market theory, ya, yaitu adalah kombinasi stimulus antara bukan cuma monetary tapi juga fiskal stimulus, ya. Jadi monetary itu kan suku bunga turun, fiskal tuh dengan mengucurkan uang lah gitu kan, mencetak uang. Jadi situasinya udah beda gitu loh. Kalau misalnya kita nunggu ke 23 Maret, saya nggak bilang itu kalau menurut saya sih kecil sekali kemungkinannya, tapi kan bisa aja terjadi. Saya bukan Tuhan dan juga saya rasa nggak ada yang bisa prediksi, ya kan. Betul. Tapi daripada nunggu-nunggu, yang penting gini aja. Menurut kita sekarang udah murah belum, gitu kan? Kalau misalnya udah murah, ya beli aja, nggak usah nunggu-nunggu, gitu. Kalau misalnya horizon kita
let's say 1 tahun minimal ke depan, saya yakin pasti naik gitu loh. Ya, karena saham-saham blue chip itu kan sekarang kan masih 30-40% below peak gitu kan. Jadi saya yakin ini kan COVID nggak selamanya, ya kan. Mau sampai kapan? Nanti vaksin akan keluar, ya kan. Ya saya juga nggak tahu vaksinnya itu bakal ampuh atau enggak. Tapi harusnya sih ini ya, karena fundingnya vaksin segala macam kan juga besar, gila-gilaan. Jadi harusnya ya pasti ketemu lah jalan keluarnya gitu kan. Saya yakin ini nggak selamanya. Sama kayak krisis-krisis sebelumnya. Waktu tahun 2008 juga semua orang pikir, gila nih, ini bakalan selamanya begini. Enggak. Ya. Waktu tahun 2008 juga pikir, gila nih, susah banget. Ya, ini kayaknya bakalan begini terus. Tapi enggak juga, akhirnya lewat juga. Ya. Sama ketika market lagi tinggi-tingginya. Ya, lagi tinggi-tingginya orang pikir nggak bakal nih ada krisis. Ya kan? Orang kalau market lagi tinggi nggak nyangka ini, nggak nyangka saham, kadang lupa gitu. Lupa kalau saham itu bisa aja turun 20%, bisa aja turun 50%. Ini orang suka lupa. Kalau when market is good, semuanya kelihatan rosy, semua orang itu bullish, saham berapapun dikejar, ya kan? Akhirnya koreksi. Sama ketika market lagi koreksi, mau harga berapapun dijual. Kayak kemarin kan, begitu ada berita katanya mau PSBB lagi, gila langsung di sell off semua gitu kan. Udah nggak peduli lagi valuasi, sampai dimentok-mentokin ARB gitu. Ya untung kita ARB 7%. Coba kalau kita nggak ada 7%, bisa nggak tahu turun berapa. Ya, tapi kan akhirnya orang sadar lagi gitu loh. Jadi itu pasti naik turun. Dan again, saya bilang tadi kan naik turun, tapi long term itu pasti naik gitu loh. Jadi kalau saya sih, saya nggak kalau misalnya saya ada tabungan atau apa, ya disisihkan buat saham. Mungkin beli sekarang. Kalau masih belum yakin, ya nggak usah beli terlalu banyak dulu, beli sedikit aja. Nanti kalau turun beli lagi gitu kan. Iya. Pak, lagi menarik Pak, Bapak sempat ngomong orang kalau beli saham suka lupa kalau saham itu bisa turun, Pak. Dan menurut saya memang salah satu biasnya dari investor retail, biasanya terutama yang beli pas Maret, Pak, semuanya hijau, kan beli tiap hari naik. Nah, kita langsung kayak overconfidence, kita langsung kayak euforia, kita merasa kayak tiba-tiba jadi dewa saham, apapun yang kita beli naik. Nah, bagaimana Pak kita mengatasi fase-fase gimana kita sebagai investor pemula udah mulai overconfidence, kita merasa udah, karena biasanya dari pengalaman saya, kalau kita sudah menang saham berturut-turut dan kita nggak berusaha mengkalibrasi pikiran kita biasanya bawa emosi dan akhirnya malah kita trade selanjutnya malah ngaco dan salah dan kerugiannya nutupin semua keuntungan, ya kan? Itu biasanya siklus umum bagi investor retail. Bagaimana cara kita mengatasi fase gimana abis kita beli saham, kita menang banyak, nah, habis itu kita mulai euforia. Nah, itu bagaimana hasilnya nih, Pak, dari psikologis? Nah, itu sebenarnya adalah psikologis manusia. Ya, manusia itu sukses jadi sombong, ya kan? Manusia jatuh jadi minder, benar nggak? Ya kan? Kalau misalnya kita kalah saham, wah minder nih, jadi gue bego banget nih. Tapi begitu untung saham, gila gue pintar banget, kan selalu kayak gitu. Itu adalah siklus psikologi manusia. Nah, tapi kan kita kan nggak harus seperti itu. Jadi misalnya kalau sebagai manusia katakanlah kita jatuh terpuruk ya kita jangan minder dong ya, kita berjuang lagi untuk bangkit. Sama juga ketika kita lagi posisi di atas, ini kan dunia kayak roda ya kan, kadang di atas kadang di bawah. Lagi di atas lu juga jangan sombong, ingat dong dulu lu tuh siapa, ingat dong ini semua titipan Tuhan gitu kan. Jangan jadi sombong gitu loh. Sama main saham juga kayak gitu, jadi artinya lu harus menguasai diri ya kan. Investasi itu it's not about beating other people, it's not about beating the street, it's about mengalahkan diri sendiri, beating yourself gitu loh. Jadi kita harus selalu mengingatkan diri, jangan sombong, always do your homework gitu loh. Dan kalau misalnya kan kita nggak mungkin juga kita beli saham kan selalu untung, ada juga ruginya. Nah begitu rugi ya jadikanlah pengalaman. Ya kenapa you rugi, kenapa you beli perusahaan itu? Oh ternyata you nggak cek ininya, ternyata you terlalu innocent, ya kan? Kamu view-nya salah, misalnya kan kayak gitu. Kita jadikan itu sebuah pembelajaran. Ya. Sama juga ketika kita untung saham, ya kita itu jadikan pengalaman juga. Kenapa kita bisa untung? What did we do right? Nah ini selalu jadi kita. Kenapa kita dulu beli? Misalnya waktu itu, waktu tahun 2015, minyak itu kan $26 ya, oil. Batu bara tuh cuma berapa? Less than 40, ya kan? Dari padahal tadi 140. Nah saat itu nikel juga murah waktu itu. Ini tahun 2013 atau 14 atau 15 ya. Saya lupa ya. Pokoknya kira-kira begitu deh. Nah, di situ kita lihat, oh, ini udah pada rugi semua. Nikel producer itu
cost daripada nickel price itu udah di bawah dia punya production. Cost batu bara juga udah di bawah dia punya production. Ya, nah minyak juga sama waktu itu oil karena shale waktu itu booming in shale oil kan. Jadi waktu itu tapi waktu itu kalau udah $26 shale oil juga rugi. Nah jadi kita waktu itu mikir, oh ini nggak mungkin selamanya kayak begini gitu. Nah, and then you buy the saham. Ya, and then benar ternyata setelah 2015, 2016 oil naik lagi, batu bara semua naik, ya kan sampai gila-gilaan tuh. Kalau oil naik dari $26 naik ke 60, itu kan perusahaan exploration itu udah untung berapa seharga sahamnya, ya. Terus waktu itu juga Antam Nikel juga sempat naik gitu kan. Batu bara juga bangkit semua kan, ingat kan dulu dari tahun 2015 ke 16. Nah di situ kita jadikan pembelajaran. Oh dulu karena kita lihat begini, jadi ya kita we did the right thing. Tapi juga jangan jadi sombong, ya karena sepintar-pintarnya kita nganalisa, selalu kita tuh nggak mungkin semua faktor kita bisa analisa. Selalu ada aja yang terjadi ya. Misalnya apa? Tahu-tahu nanti ada ledakan di tambang, atau ada kecelakaan kerja, atau ada regulasi yang berubah, ya. Jadi selalu ada aja. Jadi juga terlalu overconfident. Tapi juga tapi selalu do your homework gitu loh. Ya itu aja sih kuncinya. Ya. Oke, Pak. Tapi kuncinya gini, yang penting tuh diri sendiri. Asalkan kita tahu apa yang kita beli dan kita nggak usah khawatir. Beli saham walaupun harga sahamnya naik turun kayak yoyo, kita masih bisa tidur tenang gitu. Okay. Tapi kalau kita beli saham yang kita nggak ngerti perusahaannya, ya bingung kita, mau naik dikit, turun dikit kita udah panik. Akhirnya hidup jadi nggak enak. Oke. Oke Pak, ini waktunya sudah mau habis. Ini pertanyaan terakhir, Bapak boleh jawab, atau Bapak boleh tidak jawab, yang salah. Tapi ini biasanya pertanyaan yang paling ditunggu Pak sama semua follower. Menurut Bapak, kira-kira sekarang Pak, saham apa atau sektor apa yang lagi menarik untuk dibeli? Bapak boleh jawab, Bapak boleh jawab dengan tidak langsung, atau boleh tidak menjawab. Ini pertanyaan terakhir yang paling ditunggu nih Pak sama semua orang. Saham apa atau sektor apa yang menurut Bapak menarik sekali untuk dibeli di level sekarang? Oke, boleh nggak saya sebut sektornya aja kali ya? Karena kalau sebut nama PT-nya nanti nggak enak. Boleh, ada yang tersinggung, kan? Boleh jawab, ya. Bapak kan. Iya. Iya, kalau menurut saya tuh sekarang, tadi kan saya mention mengenai Slicycle ya. Slicycle ini kan misalnya otomotif. Ya, kenapa saham-saham yang terkait otomotif itu harga sahamnya turun? Karena kan penjualan mobil, motor turun, spare part semua juga turun. Ya kan, jadi orang berpikir, wah ini tahun ini mobil bakalan hancur. Ya kan, tapi kan nggak selamanya begini. Pasti nanti balik lagi. Ini adalah Slicycle. Nah, ini menarik karena valuasinya murah gitu. Terus sektor apa lagi yang menarik? Nah, kalau kita ngomong tambang itu emas ini kan tadi kan saya ngomong mengenai inflasi. Ya salah satu way to protect your wealth itu ya aset. Ya, aset itu apa? Store of value kan itu misalnya salah satunya kan emas gitu. Tapi kalau kita beli emasnya itu kan ya nggak jadi apa-apa gitu, cuma teronggok di situ aja. Atau kita beli ETF emas ya cuma segitu-segitu aja, nggak beranak gitu emasnya. Tapi kalau kita beli emiten yang produksi emas misalnya, itu kan bisa melipat gandakan keuntungan kita. Karena kalau seiring dengan harga saham naik, tentunya revenue-nya juga akan naik ya. Tapi tentunya mesti hati-hati juga. Kalau misalnya kita beli emas kan emasnya nggak mungkin rugi. Maksudnya nggak mungkin emasnya tuh misalnya dari 100 gram, tahu besok kita bangun jadi tinggal 50 kan enggak. Tapi kalau kita beli emiten, ya emiten kan subject to operational risk. Bisa aja dia ngutang, bisa aja ada apa yang tadi saya bilang ada insiden, atau bisa banyak faktor terjadi, atau bisa masalah peraturan. Nah ini kita mesti aware of itu. Tapi ya tentunya seiring dengan bertambahnya return ya pasti resikonya juga bertambah. Ya kalau beli emiten emas itu ibarat beli emas tapi dengan leverage. Nah kemudian sama apa lagi yang menarik kalau mau yang tidur tenang ya mungkin saham FMCG misalnya. Karena ini kan makanan nih, ya kan kalau makanan tentunya kan ya contohnya kalau ini saya boleh lah sebut emitennya, misalnya ya Indofood atau ICBP gitu kan. Ya kalau lagi PSBB kan kita lihat orang kan nyetok makanan yang self friendly ya. Dan kedepannya kedepannya juga ini kan akan terus gitu loh, ya kan. Apalagi brandnya juga udah kuat gitu. Nah ini mungkin juga menarik gitu. Ya, tapi kalau saya kira sih semuanya menarik. Nah, tapi gini, kalau misalnya kita daripada kita bingung-bingung, misalnya mendingan beli saham bank. Karena bank itu kan semuanya kan ujung-ujungnya ke bank. Ya kan semua emiten-emiten yang tadi saya sebutin kan minjem uang ke bank. Yeah. Dan bank itu kan dapat return gitu loh. Nah, jadi tapi bank juga mesti pilih-pilih. Ya tentunya harus bank yang kuat, solid, dividennya bagus gitu kan.
asetnya gede gitu dan NPL-nya rendah gitu. Ya silakan di riset sendiri bank-bank mana yang dimaksud gitu. Ada juga bank yang bagus, tapi kan kalau harganya udah mahal, ya mungkin return-nya juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi ya mesti riset lah ujungnya. Tapi kalau intinya kalau sektor-sektor yang menarik menurut saya tuh itu. Oke, makasih Pak buat waktunya. Kaki menarik banget Pak, Bapak closing dengan kalimat sektor bank itu menarik karena semuanya ujungnya ke bank. Dan teman-teman for your information, di Amerika itu saham-saham teknologi itu kontribusinya terhadap market cap Amerika itu kira-kira 33%. Di Indonesia juga sama. Kalau teman-teman lihat kayak BCA, Mandiri, BNI, ya kan, dan BBRI, teman-teman tambahin aja market cap mereka, dan teman-teman bagi ke total market cap IHSG itu kira-kira juga sama. 25-30%. Jadi kalau saya boleh rangkum, ya berarti teknologinya Indonesia yaitu banking. Karena banking itu kontribusinya 30% dari IHSG. Makasih Pak David buat waktunya, makasih kesediaannya, dan banyak yang komen katanya Pak David harus sering-sering main di IG Live kita, karena pembahasannya bagus katanya Pak, kayak kuliah SKS. Makasih Pak, selamat malam buat waktunya. Happy cuan selalu Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, bye. Thank you semuanya. Ya.